Ya, berebut kursi Ketua DPR RI. Menarik kita bahas, pemirsa, langsung saja akan seperti apa dinamikanya. Sudah hadir sejumlah narasumber kami, baik melalui sambungan Zoom maupun di studio. Kita kenalkan dulu yang sudah cantik, ceria, cerah, meroda pagi hari ini. Halo Prof Wiwi. Ada Prof Siti Zuro, analis politik senior dari BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Pagi Prof. Nggak kalah cerah, aku diliatin terus sama Bang Herwin nih. Yang udah semangat pagi-pagi ada Bang Herwin Aksa, Ketum Partai Golkar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bang. Ya, biasa nih politisi bangun pagi nih. Mantap. Kalau kata Prof Wiwi tadi politisi bangun pagi itu prestasinya luar biasa ya. Oke, dan juga nih melalui sambungan Zoom ada Bang Andreas Sugo Payera, dia politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Bang sudah bangun pagi lagi di Apakah Indonesia Pagi. Lagi ngawal, beliau lagi ngawal suara. Bang Bibi. Pagi Bang. Oke, selamat pagi Bang Andreas. Oke, kita kita coba akan ke Bang Andreas terlebih dahulu lah ya Bang. Kita kalau melihat saat ini perolehan suara, rekapitulasi yang sudah masuk kan saat ini sedang pengumpulan suara di PPLN. Nanti kita akan tunggu bagaimana perolehan suara di tiap kabupaten kota. Tapi so far sejauh ini PDI Perjuangan unggul tipis dari Partai Golkar. Perolehan suara seperti apa Bang sebenarnya? Ya mau tipis tebal ini relatif Maria. Ini soal penggunaan diksinya aja gitu. Tapi ya sampai sekarang posisi PDI Perjuangan dari suara dari penghitungan suara ya memang masih di atas. Juga kita pegang data kan. Sebenarnya sekarang sudah bisa kelihatan gitu. Sudah bisa kelihatan ya di dapil-dapil mana berapa kursi, karena penghitungan itu sudah melewati kecamatan PPK. Dan sebenarnya setelah lewat PPK itu ya tidak akan terjadi perubahan yang berarti gitu. Nah sehingga sebenarnya sudah bisa kehitunglah dari sekarang, dan pasti di tiap partai punya sistem penghitungan masing-masing. Tapi ya kami juga pegang penghitungan di partai sehingga bisa terukurlah, kelihatan gitu berapa kursi yang akan diperoleh dari suara yang ya, sampai sekarang dicapai oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi ya saya yakin bahwa ke depan ketua DPR itu PDI Perjuangan. Oke, Ketua DPR baru mau ditanya tapi udah di-state sama Bang Andreas. Saya langsung ke Bang Erwin. Bang Erwin, optimis kalau Ketua DPR PDI Perjuangan. Kalau Golkar mungkin kita lihat juga di rekapitulasi 15 dan 16. Dan ini masih terus berjalan kan. Kemungkinan kemudian optimistis dari Golkar sebagai Ketua DPR gimana? Bagi kami masih melihat ada 10 dapil lagi yang bisa berkontribusi ke Golkar. Jadi 10 tambahan kursi dari kursi yang ada sekarang kurang lebih 102 ya. Jadi kalau ditambah 10 berarti 112. Potensinya besar sekali. Semalam saya cek satu-satu setiap dapil. Mereka yakin bisa menambahkan kursi tambahan dari 10 dapil tersebut. Jadi mudah-mudahan kita lihat karena perhitungannya masih di tingkat kecamatan sampai hari ini masih ada keributan atau deadlock di tingkat kecamatan. Jadi kita tunggu aja. Meskipun tadi kalau disampaikan oleh Bang Andreas, ini sudah lewatin tingkat KPPS, TPPS sudah artinya tidak akan berubah jauh. Kok hasilnya sudah kelihatan Bang tadi? Ya kita belum tahu karena ada dapil-dapil terpencil kan. Bagi Golkar, karena Golkar tersebar di seluruh daerah, di Papua Golkar kuat ya, dan juga di beberapa daerah yang remote atau terpencil. Di situ beberapa suara yang belum masuk ke tingkat kecamatan ya, jadi atau belum direkap, bahkan belum ada di sirekap. Jadi kita lihat bahwa selisihnya sangat sedikit. Ada selisih 5.000, ada bahkan sedikit 700 suara. Jadi termasuk 10 dapil itu tadi Bang, yang memang basisnya Golkar atau basis Golkar. Basis Golkar. Jadi Golkar mencari kursi kedua, bahkan kursi ketiga di situ. Jadi selisihnya cuma 700.000 suara di situ. Jadi teman-teman ya sedang menghitung dengan detail supaya jangan sampai selisih 700 kemudian kursinya Golkar hilang gitu. Ya itu jadi concern semua partai juga kan sebenarnya. Prof Wi, dua-duanya optimis. Prof Wi. Meskipun tadi kan punya argumentasi masing-masing. Ya, kita masih menunggu juga penghitungan dari KPU. Tapi kalau melihat konstelasinya saat ini gitu, dengan posisi dua partai ini masih berpotensi sebagai ketua DPR gimana Prof?
Menarik, tumben-tumben ya. Selisihnya itu kenapa tuh? Lepas dari ini ya, optimisme. Tumben-tumben ini agak ini jaraknya itu enggak sampai panjang jauh gitu. 1%. Iya, kan kita khawatir juga ini jangan-jangan Golkar mengulangi kejayaannya 2004. Pemilu 2004. Oh, 2004 ya. Nomor 1 dia. Nomor 1. Nah, setelah itu nomor 2 melulu. Yeah. Apakah bosan gitu? Sudah jerah nomor 2 kan gitu. Ini memang harus hati-hati untuk PDI Perjuangan karena agak membayang-bayangi ini. Golkar kali ini membayang-bayangin dan memang tumben-tumben gitu efeknya agak luar biasa, bahkan Gerindra aja tidak mendapatkan kotel efek gitu ya. Jadi seolah-olah yang punya capres itu Golkar gitu. Jadi ada anomali sedikit gitu ya. Jadi efek apa gitu ya Golkar kok melejit seperti itu. Lah ini yang menarik menurut saya. Tentu siapa yang akan muncul nantinya menjadi ketua DPR kalau harus mengikuti undang-undang MD2 gitu ya, undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD itu jelas sekali bahwa partai pemenang, meskipun selisihnya berapa gitu, itu yang akan menjadi ketua DPR gitu ya. Suara terbanyak ya? Suara terbanyak, kecuali ada perubahan kan gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada perubahan kan. Memang ini yang akan menentukan nantinya bagaimana konstelasi untuk sistem presidensial kita itu workable, efektif, fungsional ataukah tidak gitu. Ketika ketua DPR-nya nanti dari partai itu sendiri, dari partai yang mengusung presiden gitu, dengan partai yang tidak mengusung mengusung presiden. Artinya apa? Ketua DPR dalam posisi oposisi kan gitu ya. Quote unquote ya, kalau PDIP nggak setuju dengan bahasa oposisi. Tapi dalam terminologi demokrasi tentu itu sebutannya oposisi. Gitu. Lah apakah seperti itu? Apakah akan menjadikan sistem presidensial kita nanti itu check and balancesnya itu fungsional, efektif gitu. Ya sebagai seorang intelektual, kita peneliti ilmu politik gitu ya, senang kalau terjadi perimbangan itu yang betul-betul efektif tadi itu. Jadi balance gitu, bahwa kekuatan eksekutif itu tetap akan bisa diawasi dan bisa diberikan masukan-masukan secara kritis gitu ya, supaya tidak cenderung ke eksekutif heavy. Oke, itu kan harapannya Prof. Wiwi begitu ya, sebagai akademisi, sebagai peneliti gitu. Tapi kan realitas politik juga bisa berbeda juga kan dengan harapan peneliti ya. Dan saya ikut mengawal waktu itu ketika ada perubahan Undang-Undang MD3 waktu itu dia pertanyaannya, apakah kemudian dinamika yang sempat terjadi di 2014 waktu itu akankah terulang kembali kalau kita melihat selisih suara yang cukup tipis ini? Kita bahas saja ya, Prof. Bentar ya, Prof, mohon maaf nih, Prof. Saat lagi kami kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.